Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hardi Pangesti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran komputer dan jaringan. Nah, tujuannya kenapa saya mengajarkan tentang mata pelajaran komputer dan jaringan adalah supaya kita dapat mengerti apa itu arti komputer, memahami tentang teknologi komputer, memahami struktur dan komponen-komponen sistem komputer, memahami definisi jaringan, dan memahami macam-macam jaringan. Definisi komputer menurut beberapa pakar. Arti komputer secara umum sendiri itu adalah komputet yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Nah, menurut Robert H. Blismer, komputer itu adalah alat elektronik yang mampu melakukan tugas. Nah, komputer itu sudah menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Contohnya dapat membantu kita mengerjakan suatu kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, kita butuh komputer dan alat elektronik tersebut memang mampu melakukan tugas yang sudah kita siapkan, dan tugas-tugas itu bisa dikerjakan oleh komputer. Menurut Donald H. Sanders, sistem elektronik yang memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Dan memang komputer itu dapat memanipulasi data. Maksudnya di sini kita dapat menerima input ke dalam komputer dan komputer bisa mengeluarkan outputnya. Nah, menurut Gordon B. Davis, komputer itu adalah alat penghitung khusus yang mempunyai sifat tertentu yang pasti, dan komputer itu tidak akan salah dalam menghitung. Intinya seperti itu. Menurut V.C. Hamacher, mesin penghitung elektronik yang cepat menerima informasi input digital. Ya, kurang lebih sama dengan Donald H. Sanders tadi, yang intinya dapat memanipulasi data. Kita dapat menginput data dan mengeluarkan outputnya. Nah, komponen-komponen dari sistem komputer itu sendiri adalah berupa hardware. Hardware itu berupa perangkat kerasnya, perangkat yang dapat dilihat, dapat dipegang, dapat dirasakan. Nah, seperti CPU, monitor, dan lain-lainnya. Sedangkan softwarenya adalah software itu sendiri berarti perangkat lunak, yaitu sebuah isi dari komputer tersebut, bisa berupa program dan lain-lain. Sedangkan brainware adalah otak kita sendiri. Jadi brainware itu bisa disebut sebagai pengguna dari komputer. Ya, seperti misalnya kita menggunakan komputer dan kita adalah otak dari pengguna komputer tersebut. Nah, bagian-bagian komputer, input device. Input device ini ada berupa masukan dari, misalnya kita memasukkan data ke dalam komputer itu. Output device ada keluaran dari input yang sudah diproses dan dihasilkan sebuah output device. Outputnya I/O port sendiri adalah digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar dari sistem. Sedangkan memori itu ada dua di dalam komputer, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internalnya itu adalah RAM-nya dan memori eksternalnya ROM. Selanjutnya, ini bagian komputernya yang lanjutannya CPU, yaitu Central Processing Unit. Ini adalah otak dari komputernya dan semuanya terdapat dalam CPU. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Sedangkan address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Sedangkan control bus digunakan untuk mengontrol dan penggunaan serta akses ke databus dan address bus. Nah, berikut adalah struktur dasar komputer. Nah, ini contoh-contoh macam-macam alat input dan output. Ada keyboard, mouse, scanner, digital kamera, mikrofon, printer and plotter, serta monitor yang dapat kita jumpai sehari-hari seperti itu. Perangkat lunak komputer ada dibagi dua bagian, yaitu perangkat lunak sistem
dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu seperti contohnya seperti ini, yaitu contohnya sistem operasi. Sistem operasi itu bisa berupa Linux atau Microsoft Windows, berupa Macintosh dan lain-lain. Itu di bawahnya itu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu berupa kode-kode yang dimasukkan dalam komputer tersebut, dan komputer tersebut mencerna apa kode-kode tersebut, dan itulah yang dinamakan bahasa pemrograman. Sedangkan program utility adalah perangkat lunak pendukung dalam komputer yang berfungsi untuk mempercepat kinerja komputer dan sebagainya. Contohnya saja antivirus. Nah, ini contoh perangkat lunak aplikasi. Banyak ya contoh perangkat lunak aplikasi itu. Contohnya saja pengolah kata seperti Microsoft Word, Notepad, dan lain-lain, pengolah gambar seperti Adobe Photoshop, pengolah angka seperti Excel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jaringan komputer, definisi jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komputer yang berdiri tidak hanya oleh satu komputer saja. Komputer itu mempunyai banyak, misalnya dalam satu ruangan. Satu ruangan itu tidak hanya ada satu komputer saja, tapi komputer itu sudah disambungkan oleh beberapa komputer lain sehingga membentuk suatu jaringan. Nah, itulah yang dinamakan definisi jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer sendiri itu apa? Tentunya banyak sekali pada era globalisasi seperti ini. Emang susah kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, dan jaringan komputer ini salah satu contoh untuk bisa meningkatkan komunikasi antar perorangan. Contohnya saja jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum. Nah, ini contoh macam-macam jaringan. Local area network, yaitu jaringan contohnya saja jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung, dan jaringan ini tidak terlalu luas sih. Misalnya untuk kampus atau beberapa kantor saja. Kalau metropolitan area network atau yang disebut MAN biasanya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Nah, kalau wide area network itu mencakup daerah geografis yang luas, bahkan bisa melewati benua sekalipun. Nah, ini merupakan jaringan komputer yang sangat besar tentunya. Dan yang keempat adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel ini tentunya sangat mudah digunakan karena tidak perlu ribet menggunakannya. Misalnya komputer mobil seperti netbook merupakan cabang industri komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Nah, jaringan ini bisa dikatakan jaringan portable karena mudah dipakai dan tentunya tanpa menggunakan kabel. Nah, kebanyakan orang juga memakai ini supaya mudah gitu. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Pada kesempatan kali ini mungkin pembahasan komputer dan jaringan ini akan dilanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.